Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca, merenungkan, dan kita akan berdoa. Dan sebelumnya saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 75 ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 75 ayat 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu ya Bapa Allah Roh Kudus. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, pengertian daripada-Mu ya Allah, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba mohon belas kasihan-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat di mana kami berada. Dan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekasih Kristus, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, 3 dan 14. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, 3 dan 14. Apabila hidup di dalam Kristus merupakan kehidupan yang penuh dengan makna, maka hidup di luar Dia merupakan kehidupan yang sia-sia. Kekasih Kristus, sebab makna dari kehidupan sama sekali tidak tergantung kepada seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, seberapa tinggi kedudukan yang ia raih, maupun seberapa tenar nama yang bersangkutan. Kalaupun orang memiliki semuanya itu, tidak dengan sendirinya hidup yang bersangkutan pasti akan berbahagia. Karena hanya di dalam Kristuslah orang akan mengalami hidup yang penuh dengan makna. Dengan kata lain, apabila di luar Kristus orang tidak menemukan kebahagiaan, maka di dalam Dia hidup kita tidak akan sia-sia. Kekasih Kristus, kesia-siaan dari kehidupan di luar Tuhan, itulah yang menjadi pesan utama dari kitab Pengkhotbah. Di dalam Pengkhotbah pasal pertama, hidup di luar Tuhan tersebut diistilahkan sebagai hidup di bawah matahari. Sang pengkhotbah, yaitu Raja Salomo, menjelaskan bahwa ia telah meraih semua yang diinginkan manusia, baik kekayaan,
kedudukan maupun ketenaran. Namun ia menyimpulkan bahwa segala usaha manusia di bawah matahari tersebut adalah sia-sia. Ia mempersamakannya sebagai usaha menjaring angin. Bukan berarti manusia tidak perlu berusaha. Namun, bila hal itu dilakukan di luar Allah atau di bawah matahari, maka semua usaha tersebut tidak akan membawa kebahagiaan. Biar sore hari ini kita sama-sama belajar dari pengkhotbah. Bagaimana kalau kita hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Sangat jelas perbedaannya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang kita kerjakan, itu akan berhasil dengan baik. Tetapi kalau kita hidup di luar Tuhan, maka istilahnya kita menjaring angin. Hasil usaha yang kita kerjakannya akan sia-sia. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kekasih Kristus. Mari kita sama-sama membangun hubungan yang intim bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Bila Tuhan menjadi sandaran hidup kita, Tuhan menjadi pengharapan hidup kita, karena Tuhan adalah sang sumber itu. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Baik, saya mengucap terima kasih kepada Pak Ferdilin, juga ada Ibu Yulianatan yang hadir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajar diri kami untuk mengutamakan hal-hal yang abadi dan tidak mengejar perkara yang sia-sia. Sebab hanya dengan demikian barulah kami akan mampu menjalani hidup ini di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Melalui firman-Mu, Engkau membuka pemahaman kami bahwa di luar diri-Mu yang ada hanyalah kehidupan yang hampa dan tanpa makna. Apapun yang kami raih di dalam hidup kami, bila hal itu tidak disertai dengan kebahagiaan, sesungguhnya itu sama dengan upaya menjaring angin alias sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Biar apa yang telah kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh warga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati, Tuhan tolong mereka di dalam tugas-tugas pekerjaan dan di dalam pelayanan mereka. Biarlah secara pribadi, rumah tangga, Tuhan tolong supaya apa yang dikerjakan oleh mereka boleh berjalan dengan baik dan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa pada saat ini untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Ibu Yuli Erubun, ada Ibu Yeni Tera, ada Ibu Yulianatan. Tuhan